Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel saya Hadi Nur. Masih pada pembahasan kita mengenai materi lingkaran, dan kali ini kita akan membahas mengenai panjang busur, luas juring, dan tembereng. Bagi yang belum sempat menonton video-video sebelumnya mengenai lingkaran, silahkan langsung saja dilihat di link deskripsi. Oke, langsung saja kita simak video berikut ini. Panjang busur, luas juring, dan tembereng. Sebelumnya, ada hubungan antara sudut pusat dengan sudut satu putaran, kemudian panjang busur dengan keliling lingkaran, dan terakhir luas juring dengan luas lingkaran. Nah, bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah besar sudut pusat dibandingkan dengan besar sudut satu putaran itu sama dengan panjang busur dibagi atau dibanding dengan keliling lingkaran, atau sama dengan juga luas juring dibagi luas lingkaran, atau besar sudut pusat dibagi 360 derajat itu sama dengan panjang busur dibagi keliling lingkaran 2πr, kemudian sama dengan luas juring dibagi πr kuadrat atau luas lingkaran ya. Ini hubungannya. Nah, ini adalah dasar kita nanti untuk menentukan hubungan-hubungan selanjutnya antara panjang busur, luas juring, ataupun tembereng. Nah, sekarang panjang busur lingkaran. Busur lingkaran itu sudah kita jelaskan pada video yang pertama, yaitu mengenai unsur lingkaran. Busur lingkaran itu pengertiannya adalah garis lengkung yang merupakan bagian dari keliling lingkaran. Maka untuk menentukan panjang busur, kita juga menggunakan perbandingan dengan keliling lingkaran. Nah, ini ya. Besar sudut pusat dibagi 360 derajat itu sama dengan panjang busur dibagi 2πr. Nah, kalau misalnya di gambar ini misalnya sudut pusatnya itu adalah yang ini, yaitu sudut AOB. Maka sudut AOB dibagi 360 derajat, itu perbandingannya sama dengan perbandingan dari panjang busur AB, yaitu yang ini. Panjang busur AB ini dibagi dengan keliling lingkaran, dibagi dengan 2πr. Ya. Atau kalau kita mau mencari panjang busurnya, berarti panjang busur AB itu adalah sudut AOB bagi 360 derajat kemudian dikali ya, karena ini pindah ruas tadi ya, 2πr. Berarti dikali 2πr atau dikali keliling lingkaran. Ya. Nah, atau misalnya ada dua buah busur. Nah, maka perbandingan antara busur AB dengan busur CD itu adalah perbandingan sudut pusat AOB dengan sudut pusat COD. Jadi sama ya perbandingannya ya. Ini kalau misalnya perbandingan antara dua buah busur lingkaran ya. Selanjutnya luas juring lingkaran. Juring itu adalah daerah yang merupakan bagian dari luas lingkaran. Maka untuk menentukan luas juring juga digunakan perbandingan dengan luas lingkarannya. Besar sudut pusat dibagi 360 derajat itu adalah sama dengan luas juring dibagi luas lingkaran atau πr kuadrat. Nah, misalnya di sini luas juringnya luas juring AOB. Juring itu yang mana? Yang ini ya, juring ya. Nah, ini namanya juring, di daerah sini namanya juring. Nah, luas juring AOB itu adalah berarti sudut pusat AOB dibagi 360 derajat dikali dengan πr kuadrat. Ya, ini pindah ruas ya. Kalau misalnya dua buah juringnya, yaitu juring AOB dan juring COD, maka perbandingannya adalah juga sama. Luas juring AOB per luas juring COD itu adalah perbandingan dari sudut pusat AOB dengan sudut pusat COD. Sama seperti panjang busur tadi ya. Jadi panjang busur itu juga perbandingannya adalah sama dengan perbandingan sudut pusat. Ya. Begitu juga dengan luas juring. Luas juring itu perbandingannya juga sama dengan perbandingan sudut pusat ya. Nah, sekarang kita menentukan tembereng. Nah, tembereng itu apa? Tembereng juga sudah kita jelaskan, itu adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur lingkaran. Jadi yang namanya tembereng itu yang ini. Nah, ini namanya tembereng, daerah sini. Daerah yang dibatasi oleh tali busur
yaitu tali busur AB yang lurus ini, dengan busur lingkaran, yaitu busur AB. Nah, jadi daerahnya yang ini, batasnya, dan yang lurus ini, ya. Nah, cara mencarinya itu adalah luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Jadi luas satu juring ini, nah ini kan juring nih semuanya ini. Juring dikurangi luas segitiga, yaitu segitiga yang ini. Nah, ini segitiganya. Ya, baru nanti ketemulah nilai luas tembereng. Gitu caranya ya. Nah, oke. Kita langsung saja ke contoh soal, yaitu contoh soal yang pertama. Ada sebuah gambar lingkaran. Pada gambar di samping, panjang jari-jari OA adalah 20 cm. Berapakah panjang busur AB dan luas juring AOB jika pi-nya 3,14? Yang diketahui itu adalah jari-jari 20 cm, kemudian sudut pusat, yaitu sudut AOB 72 derajat, kemudian pi-nya juga sudah ditentukan, yaitu 3,14. Pertanyaannya, panjang busur AB dan luas juring AOB. Panjang busur berarti kita pakai rumus yang ini ya. Panjang busur itu adalah sudut pusat, yaitu sudut AOB dibagi 360 derajat. Nah, ini ya, dikali 2 kali PR. Berarti sudut AOB per 360 derajat dikali 2 PR. Kita masukkan angkanya. Sudut AOB-nya 72 derajat dikali 2 kali pi-nya tadi 3,14, kemudian jari-jarinya 20. Nah, berarti ini kita bisa sederhanakan. Sama-sama dibagi 72, hasilnya 1/5. Jadi 1/5 kali 2 kali 3,14 kali 20. Nah, hasilnya itu adalah 25,12. Jadi jawabannya 25,12 cm. Ini adalah panjang busur AB. Sekarang bagaimana dengan luas juring? Nah, luas juring itu maka kita pakai rumus yang ini. Sudut pusat yaitu sudut AOB per 360 derajat kali PR kuadrat. Sama ya seperti tadi 72, ini dibagi 1 bawahnya 5. Jadi 1/5 kali 3,14 kali 20 pangkat 2. 20 pangkat 2 kan 20 kali 20. Hasilnya kalau kita hitung itu adalah 251,2 cm persegi. Jadi panjang busur AB dan luas juring AOB berturut-turut adalah 25,12 cm dan 251,2 cm persegi. Oke, mudah ya. Nah, sekarang contoh kedua. Pada gambar di samping diketahui luas juring AOB. Luas juringnya sekarang yang diketahui ya adalah 231 cm persegi. Tentukanlah jari-jarinya dan panjang busur AB. Nah, sekarang yang diketahui adalah luas juring. Kemudian sudut pusatnya 60 derajat. Terus yang ditanyakan adalah jari-jari dan panjang busur AB. Maka kita juga tetap menggunakan rumus luas juring. Kemudian kita masukkan angkanya. Luas juringnya 231. Sudut AOB-nya 60. Nah, ini kita bisa sederhanakan. Nolnya hilang. Ini sama-sama dibagi 6, berarti 1/6. Pi-nya karena ini angkanya nggak pakai koma ya, berarti kira-kira 22/7 kita pakai kali R kuadrat. Jadi hasilnya segini. Kemudian ini kita bisa coret, kita bagi 2, berarti 11, bawahnya 3. Jadi 1 kali 11 itu 11, 3 kali 7, 21. Kemudian pindah ruas dibalik ya menjadi 231 kali 21/11 sama dengan R pangkat 2. Lalu, nah ini dibagi ini itu hasilnya 21. Berarti 21 kali 21. Nah, nggak usah dihitung lagi karena ini kan sudah pasti nih. Ini kan R kali R. Maka R-nya adalah 21 ya. Nah, R-nya adalah 21. Nah, dapat jari-jarinya. Sekarang panjang busur.
Berarti 60 derajat kali 360 derajat kali 2 kali 22/7 kali 21. Ini seperti tadi. Ini hasilnya 1/6. Nah, 1/6 kali 2 kali 22/7 kali 21. Itu hasilnya, ini bisa kita coret. Ini dengan ini 1, ini 3. Kemudian 21 dengan 7, habis 7-nya ini 3. Nah, nih 3 dengan 3 bisa kita coret. Jadi habis, sehingga hasilnya tinggal 22. Jadi panjang busurnya adalah 22 cm. Jadi panjang jari-jari dan panjang busur AB berturut-turut adalah 21 cm dan 22 cm ya. Sekarang contoh soal ketiga. Pada gambar di samping, diketahui luas lingkaran O adalah 154 cm persegi. Nah, sekarang yang diketahui luas lingkaran. Hitunglah panjang busur AB dan luas juring AOB. Untuk mencari panjang busur, kita harus tahu seperti tadi juga, harus tahu jari-jari. Sehingga kita cari dulu jari-jarinya dengan menggunakan rumus luas lingkaran. Karena luas lingkarannya sudah diketahui. Nah, masukkan angkanya, luasnya 154. Pi-nya 22/7 ya, karena ini nggak pakai koma. Nah, berarti kita pindah ruas 154. Ini dengan ini bisa kita coret ya. Hasilnya 7 ya. Nah, berarti 7 kali 7 R kuadrat ya. Berarti kan R-nya adalah 7. Nah, sehingga setelah dapat jari-jarinya 7, baru kita bisa menghitung panjang busur. Yaitu sudut pusat dibagi 360 kali 2 PR. Sudut pusatnya berapa? Ini sudut pusatnya 135. 135 bagi 360 itu bisa kita sederhanakan, sama-sama dibagi 45. Jadi di sininya 3, bawahnya 8. Jadi 3/8 kali 2 kali 22/7 kali 7. Nah, ini bisa kita coret lagi. Kemudian ini juga bisa, ini 4. Ini hanya 1 ya. Berarti hasilnya 3 kali 22 itu 66 bagi 4. Hasilnya adalah 16,5 cm. Nah, begitu. Oh, masih ada luas juring. Luas juring AOB. Nah, sudut pusat per 360 kali PR kuadrat. Perlu nggak kita mencari PR kuadrat nih? PR kuadratnya kan adalah luas ya. Luas lingkaran. Apakah perlu kita cari? Gak usah ya, karena sudah ada di sini luasnya 154. Jadi kita langsung saja 135 bagi 360. Ini tadi 3/8. Di sini 154. Jadi hasilnya 57,75 cm persegi. Jadi panjang busur AB dan luas juring AOB berturut-turut adalah 16,5 cm dan 57,75 cm persegi. Oke ya, bisa dimengerti ya. Terus contoh berikutnya. Pada gambar di bawah ini, apabila panjang busur AB 45 cm. Nah, berapakah panjang busur CD? Nah, ini menggunakan rumus perbandingan panjang busur. Nah, perbandingan panjang busur. Yang mana rumusnya? Nah, yang ini tadi rumusnya. Perbandingan dua busur itu adalah sama dengan perbandingan sudut pusat. Nah, ya, perbandingan sudut pusat. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan panjang busur AB ya dibanding dengan panjang busur CD itu sama dengan sudut pusat AOB dibagi sudut pusat COD. Ya. Lalu masukkan angkanya, AB-nya diketahui 45, CD-nya belum ketemu karena CD-nya yang ditanyakan. Kemudian sudut AOB 20, sudut COD 60. Nah, lalu ini kan bisa kita sederhanakan menjadi 1/3. Sehingga ini kita kali silang boleh. Sehingga hasilnya, nah ini kali ini, CD kali 1, 3 kali 45.
Jadi panjang busur CD itu adalah 3 kali 45, yaitu 135 cm. Nah, mudah sekali ya mencari panjang busur. Jadi panjang busur CD adalah 135 cm. Kemudian yang berikutnya. Pada gambar di bawah ini, jika luas juring BOC adalah 100 cm persegi, maka berapakah luas juring AOB? Nah, ini seperti tadi juga, seperti panjang busur, luas juring ini juga sama. Itu adalah perbandingan dari dua sudut pusatnya. Nah, jadi luas juring AOB dibanding luas juring BOC itu sama dengan sudut pusat AOB dibagi sudut pusat BOC. Lalu, kita coba masukkan angkanya. Luas juring BOC 100, berarti bawahnya 100. Sudut AOB-nya berapa? Nah, ini 60. Sudut BOC-nya yang ini, 150. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Nolnya hilang. Kemudian 6 sama 15. Sama-sama dibagi 3 ya. Berarti 2 per 5. 2 per 5. Kemudian kita kali silang, luas juring AOB kali 5. Kemudian 100 kali 2. Berarti 200 bagi 5. Ya. Hasilnya adalah 40 cm persegi. Jadi luas juring AOB adalah 40 cm persegi. Nah, mudah sekali ya cara menghitungnya. Lanjut lagi dengan contoh soal berikutnya. Pada gambar berikut, jika panjang busur PQ 12, nah panjang ini 12. Kemudian panjang busur QR yang besar ini 30. Dan luas juring POQ 45. Luas juringnya 45. Maka berapakah luas juring QOR? Berarti yang di sini, yang biru ini ya. Ini kita juga sama, kita bandingkan saja langsung. Luas juring POQ banding luas juring QOR sama dengan panjang busur PQ dibagi panjang busur QR. Ya. Kalau tadi kan luas juring dengan sudut pusat, panjang busur dengan sudut pusat, sekarang juga bisa sebenarnya luas juring dengan panjang busur. Ya. Karena hubungannya tadi, nah hubungannya seperti ini. Jadi kita boleh memakai sudut pusat dengan panjang busur, atau sudut pusat dengan luas juring, atau panjang busur dengan luas juring. Nah, pada soal yang ke-6 tadi kita menggunakan rumus yang ini. Ya, perbandingan antara panjang busur dengan luas juring. Nah, lalu kita masukkan angkanya. Luas juring POQ 45, QR-nya ditanyakan. Kemudian panjang busur PQ-nya 12, panjang busur QR-nya 30. Kemudian, nah ini kita kali silang. Berarti 30 kali 45 itu sama dengan luas juring QOR kali 12. Atau luas juringnya adalah 30 kali 45 bagi 12. Sama-sama dibagi 3, boleh nggak? Boleh ya? Masih dibagi 3, berarti di sini 15. Di sini 4 ya. Kemudian 30 dengan 4 sama-sama dibagi 2. Berarti 15 di sininya 2. Berarti 15 kali 15 per 2. Hasilnya 112,5 cm persegi. Jadi luas juring QOR adalah 112,5 cm persegi. Nah ya. Kemudian yang terakhir kita mencoba menghitung luas tembereng. Luas tembereng pada gambar di bawah adalah, maksudnya yang ini. Nah ini kan temberengnya nih. Ini berapa luasnya ya? Itu yang ditanyakan. Nah luas tembereng itu rumusnya adalah luas juring dikurangi luas segitiga. Jadi kita harus mencari dulu luas juring dan luas segitiga, baru kita kurangkan, maka dapatlah nilai luas tembereng. Oke, kita mulai satu-satu dari luas juring. Luas juring itu sudut pusat dibagi 360 derajat kali pi r kuadrat. Sudut pusatnya berapa nih? Nggak ada nih angkanya di sini sudutnya. Oh, ada nih. Nih tanda siku-siku, berarti 90 derajat.
90 per 360 kali pi. Pi-nya berapa? Karena jari-jarinya 10, nggak bisa dibagi 7. Otomatis pi-nya 3,14. Nah, R-nya kita jabarkan, berarti 10 pangkat 2 itu 10 kali 10. Ini kita bagi 9, hasilnya 1, bawahnya 4. Jadi 1/4. Sehingga 1/4 kali 3,14 kali 100. Nah, hasilnya 78,5 cm persegi ya. Ini luas juring. Nah, lalu mencari luas segitiga. Luas segitiga OPQ, itu rumus luas segitiga, masih ingat ya? Setengah kali alas kali tinggi. Yang mana yang menjadi alas? Alas itu yang ini. Nah, ini yang ini alas. Alasnya 10. Kemudian tingginya OQ. Berapa OQ? OQ juga 10. Kenapa? Karena ini sama dengan ini ya. Sama-sama jari-jari ya. Jadi sama-sama 10. Jadi setengah kali 10 kali 10. Hasilnya setengah kali 100, yaitu 50 cm persegi. Maka luas tembereng gampang saja, yaitu luas juring dikurangi luas segitiga. 78,5 dikurangi 50. Hasilnya 28,5 cm persegi. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai panjang busur, luas juring, dan tembereng, serta contoh-contoh soal yang berkaitan dengan materi tersebut. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.